Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Sirilus Ananta Devaiksanu, mahasiswa Filsafat Keilahian STFT Widya Sasana Malang. Saya akan mengajak Anda untuk mengenal dan memahami prinsip serta etika dasar ekologi. Kawan, apakah kawan-kawan pernah mendengar berbagai spesies hewan di dunia ini telah punah oleh karena perbuatan manusia? Sebagai contoh, burung dodo yang punah pada tahun 1662 dan harimau Tasmania yang punah pada tahun 1936. Keduanya mati karena perburuan liar oleh para penduduk asing dari tempat mereka. Selain itu, ikan poliodon Sungai Yangtze juga baru-baru ini dimasukkan sebagai hewan yang telah punah. Ikan tersebut mengalami kepunahan karena sungai tempat mereka hidup telah beralih fungsi menjadi bendungan. Poliodon yang telah bertahan hidup sejak ratusan juta tahun lalu kini punah dengan sekejap mata oleh karena perbuatan manusia. Pernahkah kawan-kawan juga mendengar permasalahan global, secara khusus perubahan iklim yang semakin meresahkan dunia? Atau pernahkah kawan-kawan berusaha mencari solusi untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Pada tahun 1949, seorang ilmuwan bernama Aldo Leopold memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang serupa dan menghasilkan sebuah karya yang berjudul A Sand County Almanac. Karya itu berisi dasar filosofis lingkungan yang disebut sebagai etika tanah. Karya pemikiran Aldo Leopold menjadi dasar dan langkah pertama dari perkembangan prinsip etika ekologi yang akan kita dalami saat ini. Kini, kita akan mengenali dan memahami apa saja yang menjadi prinsip etika ekologi. Prinsip pertama, sikap hormat terhadap alam. Pada dasarnya, seluruh etika dan prinsip ekologi mengakui bahwa alam semesta perlu dihormati. Manusia sebagai makhluk moral memiliki kewajiban untuk menghormati manusia dan makhluk yang lain. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat mudah kita temui dalam kebudayaan tradisional di Indonesia. Sebagai contoh, tradisi orang Bali yang melarang setiap orang menebang pohon secara sembarangan. Masyarakat Bali sangat menghormati alam sekitarnya dengan menjaga dan mengatur secara ketat penebangan pohon. Prinsip kedua adalah tanggung jawab terhadap alam. Pada dasarnya, semua makhluk yang diciptakan Tuhan memiliki tujuan masing-masing terlepas dari kebutuhan manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam bertanggung jawab pula untuk menjaganya. Tanggung jawab ini tidak bersifat individual, melainkan kolektif. Artinya, semua orang turut ambil bagian dalam bertanggung jawab melestarikan lingkungan. Prinsip ketiga, prinsip solidaritas kosmik. Prinsip ini lahir atas dasar kesadaran persamaan derajat antara manusia dengan makhluk ciptaan lain yang dikemukakan juga dalam paham ekofeminisme. Kesamaan derajat itu membawa pemahaman bahwa manusia harus solider dan senasib sepenanggungan dengan alam. Prinsip keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian. Prinsip ini tidak didasarkan pada pemahaman akan kepentingan pribadi, melainkan semata-mata demi kelestarian lingkungan. Semakin mencintai dan peduli terhadap alam, manusia semakin memiliki identitas yang kuat sebagai makhluk ekologis. Jane Goodall adalah salah satu pribadi yang mampu menunjukkan kasih sayangnya kepada alam, secara khusus kepada simpanse. Selama hidupnya, Jane Goodall meneliti sekaligus mencoba memahami karakteristik dari simpanse. Berkat penelitiannya, ia begitu mencintai dan memahami simpanse hingga mampu berkomunikasi dengan mereka.
Jane Goodall menjadi contoh nyata relasi cinta yang mendalam antara manusia dengan makhluk yang lain. Prinsip kelima, prinsip tidak melukai atau no harm. Prinsip ini mengarahkan setiap orang untuk tidak merugikan sesama manusia dan kepada makhluk ciptaan yang lain. Secara nyata, prinsip ini dapat diartikan sebagai sikap saling memelihara dan melindungi agar kedua pihak dapat hidup lestari. Prinsip no harm sudah diaplikasikan dalam berbagai kehidupan manusia, seperti tidak membuang sampah sembarangan, merawat dan memelihara hewan yang baik, tidak menggunakan racun sebagai perangkap, dan lain sebagainya. Prinsip keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pentingnya hidup sesuai dengan kebutuhan dan menolak sikap konsumtif, serta menolak segala keinginan yang memboroskan. Sikap hidup sederhana dapat meminimalisir eksploitasi lingkungan alam. Prinsip ketujuh, prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan kesamarataan bagi semua kelompok dalam menentukan kebijakan pelestarian lingkungan alam. Salah satu contoh yang telah diterapkan di Indonesia adalah AMDAL atau Analisis Dampak Lingkungan. AMDAL merupakan salah satu syarat utama bagi semua orang yang ingin merencanakan pembangunan tempat usaha maupun kegiatan. AMDAL berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang agar dapat membangun usaha atau kegiatan yang ramah lingkungan. Prinsip ke-8, prinsip demokrasi. Demokrasi menjadi kunci penting dalam pelestarian lingkungan karena alam memiliki keragaman yang sangat kaya. Keanekaragaman dan pluralitas adalah hakikat dari alam itu sendiri. Prinsip ini sangat relevan dalam pengambilan kebijakan yang peduli dengan lingkungan hidup. Prinsip ke-9, prinsip integritas moral. Prinsip ini lebih ditujukan kepada para pejabat pemerintahan agar memiliki sikap dan perilaku moral yang mengutamakan kepentingan di bidang lingkungan. Pemerintah diajak untuk bersikap simpati dan proaktif dalam menanggapi permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, aturan-aturan yang dilakukan pemerintah harus selaras dan sesuai dengan prinsip dan kaidah ekologi. Dan demikian, pemerintah dapat menunjukkan integritasnya dan usahanya melestarikan lingkungan. Sebagai masyarakat, kita tidak hanya tinggal diam untuk ambil bagian dalam melestarikan lingkungan. Berbagai cara dapat kita lakukan sebagai tindakan nyata dari prinsip-prinsip tersebut. Zero waste misalnya. Zero waste merupakan gaya hidup modern yang mendorong manusia untuk meminimalisir penghasilan sampah. Zero waste merupakan program yang sangat mendukung prinsip solidaritas, tanggung jawab, kasih sayang, no harm, dan hidup selaras dengan alam. Berbagai restoran, perusahaan, dan bahkan rumah tangga saat ini sedang mengaplikasikan program ini. Sistematika zero waste cukup mudah, yaitu dengan segala cara, setiap orang dituntut untuk mengurangi jumlah produksi sampah, entah dengan cycling maupun reuse. Berbagai contoh zero waste yaitu membuat eco-brick dari sampah botol plastik, membuat pupuk dari hasil limbah organik, dan memaksimalkan penggunaan barang yang dapat dipakai ulang. Sedotan besi, tas belanja, gelas kertas, serta masih banyak lagi merupakan produk konkret dari program Zero Waste. Kini, apakah kawan-kawan tertarik untuk ikut dalam program Zero Waste ini? Sebagai manusia, sudah sepatutnya kita peka dan berani memulai untuk melestarikan lingkungan sekitar kita. Kawan, mari
kita hidupi bersama prinsip-prinsip etika ekologi dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih.